Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Priantono BS. Perkenalkan, nama saya Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Priantono BS dengan NIM 0502128192489 dari Teknik Pertanian Indralaya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai petugas K15 ya, dalam bentuk perorangan. Langsung saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan proposal yang kami bahas, yaitu alat sortasi beras. Sortasi adalah pemisahan bahan yang sudah dibersihkan ke dalam berbagai fraksi kualitas berdasarkan karakteristik fisik atau kadar air, bentuk, ukuran, berat jenis, tekstur, warna, benda asing, atau kotoran. Yang karakteristik yang kimia, komposisi bahan, bau, dan rasa ketengikan. Sedangkan karakteristik biologis yaitu jenis dan jumlah kerusakan oleh serangga, jumlah mikroba, dan daya tumbuh khususnya pada bahan pertanian berbentuk bijian. Ada dua macam proses sortasi, yaitu sortasi basah dan sortasi kering. Sortasi basah dilakukan pada saat bahan masih segar. Proses ini untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan-bahan asing lainnya dari produk. Sedangkan sortasi kering pada dasarnya merupakan tahap akhir pada produk. Tujuannya untuk memisahkan benda-benda asing seperti bagian-bagian tanaman yang tidak diinginkan dan pengotoran lain yang masih tertinggal pada produk. Selanjutnya, sistematika yang ada pada tugas perorangan ini, yaitu di rujukan saya atau jurnal yang saya pakai ada judul, identitas penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Selanjutnya, inilah gambar contoh alat sortasi pada beras. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian rekayasa atau rancang bangun. Pada penelitian ini juga dilakukan perancangan alat sortasi gabah. Setelah perancangan selesai dilakukan uji coba alat, kemudian dilakukan perhitungan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sortasi gabah atau beras, serta menghitung berapa banyak gabah atau beras yang disortasikan. Selanjutnya, pendekatan teori. Nah, pendekatan teori ini saya ambil dari uji coba alat tersebut dengan memperhatikan gabah yang telah kering ditimbang sebanyak 10 kg menggunakan timbangan. Yang kedua, penelitian ini dilakukan dengan 3 percobaan dan masing-masing percobaan menggunakan 10 kg gabah. Yang ketiga, alat kemudian disambungkan ke sumber listrik. Yang keempat, gabah yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam hopper. Yang kelima, kemudian mesin dihidupkan dan stopwatch dimulai. Yang keenam, setelah mesinnya berfungsi lepas penahan gabah di bagian corong secara perlahan kurang lebih 10-15 cm di bagian bawah corong terbuka. Selanjutnya, setelah gabah yang dimasukkan ke dalam hopper telah habis, maka mesin dimatikan. Dan terakhir, hasil sortasi gabah ditimbang untuk mengetahui berapa hasil kerja alat. Next. Nah, cara penulisan pada tugas ini yaitu penulisan dalam artikel rekayasa perancangan alat perontok padi ini tersusun dari bagian awal, utama, dan akhir, di mana bagian awal berisikan judul, nama penulis, dan abstraksi. Kemudian pada bagian utama artikel terdiri atas pendahuluan, bahan dan metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta kesimpulan, beserta saran. Pada bagian akhir artikel juga terdapat rekayasa perancangan alat perontokan terdiri dari daftar pustaka. Adapun penjabaran sistematika penulisan dalam penyusunan artikel rekayasa perancangan alat sortasi padi ini sebagai berikut. Judul artikel rekayasa perancangan ini adalah modifikasi alat sortasi gabah atau beras. Abstraknya, penulisan menggunakan bahasa Indonesia yang biasanya tidak melebihi 200 kata. Boleh sekitar 80-100 kata dalam satu alinea tanpa acuan atau referensi. Abstrak dalam artikel rekayasa perancangan alat perontokan ini berisikan tujuan perancangan, metode pelaksanaan, teknik analisis, dan hasil kegiatan pengujian.
Kata kunci dalam ini gaba, aliran udara, ayakan, kapasitas alat sortasi. Pendahuluannya ini berisikan mengenai latar belakang, konteks penelitian, urgensi permasalahan, hasil dan kajian pustaka yang menjadi landasan penelitian. Selain itu, penulisan menggunakan referensi artikel jurnal bereputasi dan terbitan terbaru untuk dijadikan landasan teori. Bahan dan metode perancangan yang digunakan yaitu rekayasa perancangan disajikan secara terintegrasi mengenai pendekatan, ruang lingkup atau objek, dan teknis pengumpulan data. Terima kasih, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila salah kata dan apabila banyak kekurangan dalam presentasi ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.